Halo teman-teman, balik lagi sama saya Sabto Hutomo di channel Daily Hutomo. Oke, hari ini saya agak senang karena saya dapat kiriman paket dari salah satu broker forex yang ada di Indonesia. Nama brokernya itu OctaFX. Tapi ini saya bukan dalam rangka promo broker ya. Ini cuma sebagai pembuktian kalau saya tuh benar-benar ya bukan ahli lah, cuman pernah ngelakuin trading di forex gitu. Kalau di binary option, jujur saya nggak pernah dapat hadiah apa-apa dari binary option, ya cuma dapat hadiah dari forex ini. Oke, kita buka aja ya. Oh iya, sebelumnya ini benar-benar dari OctaFX ya. Ini ada tulisannya pengirim OctaFX Indonesia, habis itu ada nomor kontak, dikirim Jakarta, isinya baju. Oh, kita buka. Kalau ini saya udah dapat dari kemarin. Jadi saya tuh dapat hadiah baju itu ada 2. Habis itu ada voucher Tokopedia 1, kemarin itu 500.000. Oh, ini ada suratnya juga. Ini ada pengirimnya ya. Nama penerimanya Muhammad Sabto Hutomo. Pengirimnya OctaFX. Oke, kita buka. Seperti ini bentuknya. Ada tulisannya trading without slippage. Bahannya sih lumayan murahan. Tipis, tapi ya nggak tipis-tipis banget lah gitu, masih nyaman. Ini juga nyaman kok saya pakai gitu, nggak terlalu tebel ya, nggak terlalu tipis juga gitu. Jadi ya cocok buat kalau sekedar ngopi-ngopi di warung gitu, cocok lah gitu. Walaupun ya nggak mungkin juga saya pakai buat ngopi, nanti malah ditanya-tanyain tuh sama orang, mas opo itu mas, bingung saya jawabnya. Oke teman-teman, ya mungkin cuma segitu aja untuk acara unboxingnya gitu, nggak ada yang spesial, cuma baju. Karena kalau di OctaFX itu ada namanya pre-slot. Pre-slot itu sampai batas berapa lot kita trading, nanti di situ bisa ditukerin sama hadiah-hadiah gitu. Ada yang dari 5 lot dapat baju. Nah, ini cuma 5 lot, ini 5 lot ditukerin baju. Ada yang 20 lot itu dapat voucher Tokopedia sampai kalau nggak salah tuh 1.500 lot itu bisa dapat MacBook kalau nggak salah. Oke, untuk memperpanjang durasi, saya coba untuk membahas apa yang kemarin belum selesai dibahas. Itu ada di video pertama yang saya upload. Ya walaupun agak gagal gitu, karena kualitas audionya itu kurang keluar lah. Untuk saat ini saya recording itu audionya gunain speaker langsung dari handphone, juga speaker dari kamera yang pakai mikrofon. Semoga hasilnya benar-benar bagus lah, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke. Seperti janji saya yang dulu gitu, saya dulu tuh pernah bikin postingan di salah satu grup Facebook, namanya itu apa nih, All in Trade Indonesia grup, yang adminnya itu Mas Eriko. Sebentar ya.
yang adminnya itu Mas Eriko. Nama grupnya All-in Trade Indonesia Group. Isinya ada 19.000 orang. Saya dulu pernah bikin postingan gini. Saya trading di All-in Trade. Apa ini? Begitulah intinya. Maka beri saya pertanyaan paling sulit menurut kalian. Ntar tak coba jawab pakai video. Ini ya sekarang saya lakuin. Misal pertanyaannya ini, konsep trading di OT itu apa sebenarnya? Hukumnya bagaimana? Dan lain-lain. Kalau saya balas pakai note, berarti nanti pasti akan saya jawab di video. Oke, kita cari dulu mana kira-kira pertanyaan yang saya note. Atau mungkin nggak saya note tapi saya rasa itu penting buat dijawab, saya akan jawab. Ini internetnya ngadat. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Saya trading di All-in Trade sejak 2017 akhir. Stop awal 2020. Maka beri saya pertanyaan paling sulit menurut kalian. Ntar tak coba jawab pakai video. Misal pertanyaannya, konsep trading di OT itu apa sebenarnya? Atau hukumnya bagaimana? Dan lain-lain. Kalau saya balas pakai note, berarti nanti pasti akan saya jawab di video. Oke, saya bacain dulu ya pertanyaannya. Dari Valen Marulam. Stop awal 2020. Pertanyaan paling sulit, udah jual aset apa aja buat depo gitu. Saya kasih note. Sebenarnya udah saya jawab, cuman yang kemarin itu kualitasnya jelek. Semoga sekarang kualitasnya bagus. Oke bro, kalau dibilang jual aset apa aja sih nggak terlalu kelihatan, atau beda sama orang-orang yang mungkin udah jual mobil, jual tanah, jual segala macem gitu. Aset yang ku jual tuh ya kecil lah kalau secara nominal gitu. Mungkin cuma laptop, terus handphone sampai kejual. Ada juga sampai ngutang-ngutang pinjol, pinjaman online itu. Itu pernah juga aku lakuin. Cuma gara-gara trading di All-in Trade. Begitu. Terus dari Aditya Emosi Tamak, selebihnya menguasai. Bukan pertanyaan. Terus dari Pak Jokowi. Udah pernah DWD berapa sama OT? Gak ngitung bro. Udah banyak lah. Depositku dikit-dikit, mungkin 100, 200 gitu. Jarang yang sampai ribuan. Tapi ya banyak gitu, berkali-kali. Jadi mungkin aku pernah nge-share WD, nge-share profit gitu. Tapi kalau dihitung sama deponya ya kebanyakan deponya sebenarnya. Dan aku rasa banyak juga yang kayak gitu, nge-share profit, nge-share WD. Apa yang aku lakuin, nge-share profit di medsos segala macam itu kayak cuma euforia aja lah gitu. Euforia tuh dalam artian, aku seneng bisa WD. Aku seneng bisa profit, pamer ke orang. Ya lumrah seperti itu. Padahal kalau mau dibilang konsisten tiap hari bisa kayak gitu ya belum tentu. Karena emang banyakkan deponya daripada WD-nya gitu. Terus ada dari Mas Widodo Trader. Sama bro, saya kenal trading akhir 2017, tapi masih belum berhenti tuh balas dendam kekalahan sampai sekarang. Pertanyaannya, berapa waktu yang terbuang saat terjun di dunia trading dan dibikin penasaran untuk terus belajar, tapi akhirnya gagal juga karena uang habis. Bisa dicari tapi waktu yang terbuang sia-sia, tak bisa kembali. Ini sudah saya jawab di komentarnya. Pertanyaannya nggak butuh jawaban, tapi karena Om Dodo yang tanya saya akan jawab. Iya, bukan pertanyaan ini. Ini sebenarnya apa ya? Penjelasan gitu. Ini sebenarnya klaim.
Kalau uang hilang bisa dicari, tapi waktu yang hilang nggak bisa kembali ya. Ya benar sih, benar. Mungkin pertanyaan Mas Widodo tuh susah buat berhenti trading. Cara berhentinya gimana gitu? Ya saya akui emang susah bro berhenti trading tuh. Saya ngerasain trading itu ibarat candu. Saya sampai tanya sama teman saya yang biasa saya ajak diskusi, saya tanyain, bro kamu tahu nggak arti candu itu apa gitu. Karena misal rokok kan candu, bisa bikin kecanduan. Misal saya perokok nggak ngerokok sehari susahnya minta ampun. Kata orang rokok itu bisa bikin kecanduan karena ada yang bilang karena nikotin, karena tar gitu. Jadi gara-gara zat kimia yang ada dalam rokok gitu. Sedangkan dalam kasus trading itu nggak ada zat kimia, cuma ada di mindset kita gitu loh. Biasanya trading ngeliatin candle, abis itu suruh stop, itu kayak susah banget. Jadi dia bilang gini, candu tuh ya nggak mesti gara-gara zat kimia sap, cuman kamu sudah ada di posisi aman dan nyaman yang menurut kamu, sehingga kalau posisi itu dialihin ke sesuatu yang lain, kamu ngerasa nggak nyaman dengan itu namanya candu. Oh gitu. Jadi saya ngerasain ya trading di Olim Trade itu ya kayak candu bro, bikin kira penasaran, akhirnya nyoba-nyoba dan susah berhentinya. Cara berhentinya ya sudah benar-benar stop total, dan pintu untuk masuk ke situ tutup semua. Pintu-pintunya untuk masuk ke situ apa aja? Ya deposit. Terus hal-hal yang bikin kita mikirin ke hal itu udah hilangin dulu. Untuk hal deposit, misal kamu udah punya internet banking gitu, ya sudah nggak usah dipakai internet bankingnya, blokir aja nomornya gitu. Jadi sarana untuk deposit dihilangin dulu. Walaupun sebenarnya antara internet banking dengan kita kehilangan uang itu nggak ada korelasinya. Tapi dengan adanya internet banking kita masih punya sarana untuk deposit. Jadi ya hilangin aja sarana depositnya. Kalau kemarin saya tuh ngilangin itu, pertama saya kan ada ATM. Biasanya saya kalau mau deposit itu saya store tunai ke ke rekening saya pakai ATM. Habis itu baru deposit pakai internet banking, saya pakai BCA. Ya qadarullah sih sebenarnya gitu. Saya nggak ada niatan buat ngilangin ATM atau apa. ATM saya tiba-tiba hilang gitu. Ya sudah, alhamdulillah toh. Saya nggak pernah deposit lagi, nggak pernah deposit ke rekening saya itu pakai ATM. Tapi pikiran nakal tuh masih ada gitu. Saya pakai rekening istri saya untuk ngisi rekening saya sendiri yang BCA tadi, terus saya deposit pakai BCA gitu. Ya alhamdulillah masih trading gitu. Masih trading. Akhirnya saya coba lagi gimana caranya gitu. Ya alhamdulillah juga toh, akhirnya e-banking BCA saya itu tokennya dibuat main sama anak. Dibuat mainan sama anak, dipencet-pencet sampai akhirnya error, nggak bisa dipakai. Sudah sejak saat itu saya nggak pernah lagi pakai itu rekening, dan alhamdulillah nggak ada isinya juga. Jadi biarlah gitu. Intinya kalau mau berhenti ya stop total pintu untuk mikirin hal itu gitu. Misal kalian pengen berhenti gitu, tapi setiap buka YouTube yang keluar itu kok iklan-iklan trading terus gitu. Saran saya, akun yang terkait dengan OT atau akun Google yang biasa digunain untuk YouTubean, yang itu untuk nyari-nyari strategi all in trade di YouTube,
ya jangan dibuang lah, maksudnya jangan dipakai dulu. Jadi kalau kalian mau buka YouTube ya pakai akun Google lain yang nggak pernah dipakai untuk cari-cari strategi OT, karena Google itu punya apa namanya, punya, sebentar. Screen recordernya hilang. Karena Google punya semacam database gitu. Hal apa yang kalian sering kunjungi, maka iklan yang muncul ke kalian ya sebagaimana apa yang kalian cari gitu. Jadi kalau kalian itu seringnya pakai YouTube dan yang dicari itu mungkin trading atau hal yang berkaitan dengan trading, maka iklan yang akan muncul di YouTube kalian juga trading gitu. Sama halnya dengan di Facebook. Kalau kalian sering-sering ngunjungin grup trading atau nyari-nyari masalah tentang trading di di Facebook, maka Facebook juga akan nampilin iklan sesuai apa yang kalian cari. Seperti itu. Terus dari Mas Hans, saya deposit 200.000 rata-rata, setelah saya deposit minim saya dapat profit 100 sampai 200. Ketika saya sudah profit akhirnya loss. Apakah saya jelek banget ya? Saya tidak bisa membatasi diri, jadi selalu gagal saja. Not deposit 200.000 terus pengen profit konsisten gitu, ya saya rasa susah karena kalau mau konsisten sih sebenarnya modal gede, habis itu profitnya dikit aja, tapi yang penting tiap hari. Misal kalian punya modal berapa, 10 juta atau 20 juta, atau gampangannya itu 1.000 atau 2.000 US gitu, kalian cari sehari $1 $2 cukup. Tapi rata-rata trader nggak bakalan cukup gitu, apalagi trader yang ecek-ecek, dia punya uang mungkin cuma $10, pengen sehari $10 atau $20 sehari, ya susah, karena yang dia bakalan resikokan juga gede gitu. Gede dalam arti persentase trading dia dengan modal yang dia punya. Beda halnya kalau mungkin kamu Mas Hans itu punya uang 1.000 US atau 2.000 US di akun. Tapi kamu cuma nyari $1 atau $2 gitu. Maka kalian seandainya transaksi juga bakalan $1, $2. Dan seandainya udah sampai batas profit, kamu bisa berhenti. Tapi rata-rata orang susah berhenti. Kenapa gitu? Ya karena mindset dari awal itu salah. Kebanyakan dari kita mikirnya itu terjun di trading, maka imbal balik yang kita terima tuh akan gede gitu. Ya rugilah kalau trading sehari cuma 10.000 20.000, seperti itu kayaknya gitu. Tapi yang benar sih nggak ada yang benar sih binary option kok. Tapi emang nya salah gitu, money manajemennya salah. Seharusnya manajemen yang baik itu ya seandainya kamu deposit mungkin 1.000 gitu, ya uang 1.000 itu bener-bener siap buat dihilang gitu. Uang sampah itu, uang yang siap kebakar, uang yang siap hilang, itu bagus lah buat trading gitu. Tapi buat orang Indonesia yang GDP GDP itu gross domestic brutonya tuh kecil, jadi pendapatan per kapitanya tuh setahun itu kecil, itu buat ngiklasin uang 1.000 atau 2.000 US di trading susah mas. Indonesia tuh termasuk negara dengan GDP terkecil di dunia. Setahun kalau nggak salah itu cuma sekitar 3.000 US atau 50 juta setahun. Berarti kan sebulan rata-rata pendapatan tiap orang itu cuma berapa?
cuma 3 juta lah, 4 juta lah sebulan rata-rata gitu. Bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Jadi kalau cuma pendapatan 4 juta habis itu buat ngiklasin uang 1000 US di trading ya kayaknya susah. Begitu. Habis itu ada lagi dari Mas Ridomu. Apa mungkin trading direkayasa ya? Saya lihat di grup tele YouTube mereka opit gede-gede. Noted. Sebenarnya saya nggak paham apa yang ditanyain ini gitu. Apakah yang dimaksud rekayasa itu kalau ngeliat Telegram atau YouTube opit gede-gede itu apakah akun mereka tuh akun rekayasa atau mungkin rekayasa dalam hal candle brokernya itu sendiri gitu. Tapi oke lah, saya jawab dari dua perspektif tadi. Apa mungkin yang di grup Telegram dan YouTube itu rekayasa orang-orang itu? Beda broker, beda kebijakan. Beda broker, beda cara promosi. Ada broker yang dia itu nyediain akun promo sehingga orang-orang marketing yang nyari member-member baru tuh bisa gunain akun promo tuh untuk narik minat mereka. Ada juga yang sistemnya tuh bener-bener akun real. Jadi broker nggak nyediain akun promo untuk narik member-member baru. Setahu saya yang nyediain akun promo itu yang pertama tuh Binomo. Binomo tuh ada akun promo yang disediain oleh tim afiliasi mereka, Bin Partner kalau nggak salah namanya. Itu sampai berapa, ada yang tahu yang sampai miliaran segala macam gitu. Kita bisa request sama manajer gitu. Jadi bisa aja kita tampilin, kita promosi gitu dengan tulisan akun real, padahal ya itu sebenarnya bukan akun real, itu cuma akun promo. Terus yang kedua ada Eki Option. Kalau Eki Option sih saya belum pernah dapat contoh kasusnya ya, tapi saya pernah dihubungin sama manajer Eki Option. Saya disuruh untuk masarin Eki Option dan mereka bisa bantu dengan akun promo. Terus untuk afiliasi All In Trade yang itu kerjasama dengan pihak ketiga Kingfin, itu setahu saya itu nggak ada akun promo. Jadi kalau ada orang pamer profit gede di All In Trade, ya itu bener-bener profit mereka gitu. Terus yang kedua dari sisi candlestick. Apakah candlestick di platform trading itu direkayasa? Saya rasa enggak bro, karena kalau buat bandingin direkayasa atau enggak, itu cari aja antara HP satu dengan HP yang lain, itu nanti bandingin lah candlenya sama atau enggak, tapi masih satu platform. Misal All In Trade dengan All In Trade dibandingin, kalau masih satu platform terus itu sama, ya berarti nggak ada kecurangan. Tapi jangan bandingin antara satu platform dengan platform lain. Misal antara candle Binomo dengan candle All In Trade, jangan dibandingin karena server candle mereka tuh beda gitu. Jadi emang itu hal yang lumrah lah. Atau mungkin masih satu platform, akun All In Trade demo dengan real dibandingin, bisa aja itu beda gitu, tapi bukan masalah. Yang masalah itu seandainya dalam satu platform, dalam satu akun real dengan real atau demo dengan demo itu beda, itu baru ada masalah dan kita bisa pertanyakan itu candlenya tuh direkayasa atau enggak gitu. Terus dari Mas Nova Edi Presnawan, cara jaga MM yang baik menurut Anda yang katanya strategi terbaik yang pernah ada gimana?
cara jaga itu sebenarnya banyak, ada dua lah secara garis besar yang saya tahu dan saya pernah lakuin. Yang pertama itu saya deposit besar, terus saya dapat profit seminimal mungkin, sekecil mungkin, sehingga yang saya resikokan untuk hilang itu juga kecil. Misal saya itu punya uang bebas itu 1000 US atau 2000 US. Saya paling sehari cuma cari 10 US atau 20 USD gitu. Sehingga saya buat open posisi satu itu ya sabar, karena target saya cuma 20 atau 10 gitu. Dan saya harus punya manajemen stop loss. Misal saya deposit berapa? 2000, terus target saya 20, target stop loss saya 10. Nah, misal saya hari ini profit 20, saya harus stop, lanjut besok. Atau saya loss 10, maka saya stop, saya lanjut besok. Tapi dari apa yang saya alami, saya pernah anggap aja deposit 100 lah, saya loss 10. Padahal sebelum trading itu udah netapin nih, kalau saya loss segini saya bakalan berhenti, saya lanjut besok. Susah bro buat berhenti, apalagi yang pakai sistem martingale, sistem kompensasi. Udah loss 10 udah panas kepalanya, pasti open posisi selanjutnya digedein lagi, nanti saldo tinggal $20 baru bingung balik lagi ke nol gitu. Begitu. Atau pakai cara yang kedua, masnya punya uang 2000 atau 1000, terus masnya target 20, terus stop lossnya 10. Masnya bisa pakai deposit dengan mas yang siap risikokan. Misal masnya siap kehilangan $10 gitu, padahal masnya punya uang $1000 nih, ya udah deposit aja 10 $10, dan dengan $10 itu sampean bisa semena-mena lah tradingnya gitu, bisa ngejar. Jadi seandainya loss ya sudah loss gitu, samaan nggak bakalan bisa langsung konven. Cuman masalahnya seandainya loss 10 gitu, samaan bisa buat stop hari itu juga, samaan nggak trading. Samaan bisa jamin diri sampean seandainya loss saat itu juga, setelah loss samaan nggak deposit lagi pada hari yang sama. Saya yakin susah, pasti susah. Atau mungkin mau deposit besoknya lah ya, sekarang udah loss 10 gitu, saya deposit lagi tapi besoknya. Besoknya masih ada kepikiran yang kemarin loss, itu pasti loss lagi gitu. Jadi kalau pengen profit ya pas deposit itu udah yang lalu-lalu lupain. Jadi jangan dipikirin. Kesimpulannya, jadi kalau masnya tuh masih kepikiran yang loss kemarin, susah mas gitu. Pasti setiap mau OP itu ngeredek itu berdebar-debar atau apa, pasti ada gitu. Ya itu contoh manajemen money management ya. Walaupun saya sebenarnya nggak nyaranin untuk trading gitu, saran saya ya berhenti gitu.